Bab 3707 di bawah 3706 Void Pagoda. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, yang bahkan lebih kuat dari alam tingkat 2 dari Universe Dominator, dia mampu menghentikan penghalang kekosongan untuk bergerak sama sekali. Di sisi lain, kebohongan mampu mengulurkan tangannya dan mengirimkannya. Jelas bahwa energi ini mirip dengan energi dalam tubuh Lai. Memasuki, Wang Xian berkata bohong. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan tubuhnya, sosoknya langsung menghilang. Wusa dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk menyentuh tempat di sampingnya. Mereka ingin masuk, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Raja Naga. Saat berikutnya, sosok Lai muncul. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang salah? Wang Xian menatapnya. Raja Naga, ada puluhan mayat di dalamnya. Lihatlah. Saat dia berbicara, Wang Xian merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Seolah-olah dia telah memasuki ruang khusus. Ruang ini tidak memiliki atribut dan dia tidak bisa merasakan energi apapun. Raja Naga, aku bisa merasakan bahwa energi di kerajaan suciku telah diisolasi. Si Sen tiba-tiba berseru. Energi telah diisolasi. Ini berarti mereka tidak dapat menyerap energi dari kerajaan dewa. Tidak ada energi di tempat ini. Seiring waktu, tubuh fisik mereka akan mati di sini. Itu adalah kematian yang sebenarnya. Tidak ada energi di sekitar dan kerajaan dewa terisolasi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat ke depan. Saat ini, mereka sepertinya telah memasuki bagian dalam sarang lebah. Itu adalah ruang berbentuk oval. Di depan ruang ini, ada mayat. Ada mayat ahli manusia dan beberapa mayat Space Beast. Mayat raksasa luar angkasa jelas terbunuh sementara mayat manusia bercokol di sana. Seolah-olah mereka mati karena tidak ada energi untuk diserap. Raja Naga, lihat mayat itu. Ia memiliki kulit emas, rambut emas, dan tulang emas. Ini adalah pria emas. Itu manusia emas. Tiba-tiba, seruan terdengar. Wang Xian menoleh dan tatapannya tertuju pada mayat emas. Orang-orang emas itu juga dikenal sebagai dewa perang emas. Mereka pernah menjadi ras puncak sebelum bencana terakhir. Ini benar-benar pria emas. Bukankah ras pria emas binasa dalam bencana terakhir? Mengapa masih ada mayat mereka di sini? Wusa bertanya dengan wajah penuh keheranan. Tatapan Wang Xian berkedip sedikit. Orang-orang emas adalah pembangkit tenaga dari ras puncak sebelum malapetaka terakhir. Mereka adalah eksistensi dengan tubuh fisik yang menakutkan. Wang Xian berjalan mendekat dan menyentuh tulangnya dengan tangannya. Dia masih bisa merasakan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Hanya tulang yang tertinggal pasti tidak lebih lemah dari penguasa level 6 saat mereka masih hidup, atau bahkan lebih tinggi. Wang Xian bergumam. Dia tidak menyangka akan menemukan hal yang ajaib kali ini. Untuk dapat menghadapi balapan di puncak sebelum bencana alam. Wang Xian tidak tahu banyak tentang bencana itu. Nyatanya, tampaknya semua ras puncak akan merahasiakan masalah bencana alam. Raja Naga, ada harta di sini. Pada saat ini, suara terkejut yang menyenangkan datang dari Lei San di sampingnya. Wang Xian menoleh. Ada pedang tidak jauh dari mayat manusia emas. Itu adalah pedang emas. Pedang itu sudah disarungkan, tapi meski begitu, orang masih bisa mengatakan bahwa pedang ini luar biasa. Lei San mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang emas itu. Dia menariknya langsung. Aura tajam dipancarkan. Namun, sepertinya kemampuan spesialnya telah hilang karena dia sudah lama tidak menyerap energi. Ini jelas merupakan harta bawaan yang kuat. Lei San membuka mulutnya dan berkata. Wang Xian mengangguk dan segera berjalan. Dia memegang pedang emas di tangannya dan menggerakkan telapak tangannya. Berdengung. Gelombang energi logam disuntikkan ke pedang. Sosok emas bisa samar-samar terlihat di sekitar pedang panjang itu. Cahaya tajam menyapu sekeliling. Itu adalah pedang emas yang sangat kuat. Wang Xian sedikit terkejut. Raja Naga, masih ada harta di sini. Saya tidak tahu apakah ada, tetapi ada total 6 harta bawaan. Pada saat ini, suara Wusa dan yang lainnya terdengar dari samping. Wang Xian terbang dan segera melihat harta karun yang diletakkan di sekitar mayat. Meskipun tidak ada energi, dia masih bisa mengatakan bahwa itu adalah harta bawaan tertinggi yang bisa merebut kekayaan dunia. Ada sebuah buku, segel, papan catur, belati, kuas hitam, dan sebuah lukisan.
Wang Xian menyapu pandangannya dan melambaikan tangannya. Satu demi satu harta melayang di sekelilingnya. Berdengung. 6 harta bawaan mengambang di sekelilingnya. Tiba-tiba, ada beberapa perubahan pada lukisan itu. Lukisan itu tiba-tiba bergerak dan bayangan perlahan muncul. Wajah bayangan itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Itu dalam bentuk manusia dan mengenakan jaket. Junior, saya tidak tahu apakah Anda berasal dari alam semesta Void atau alam semesta 9 asal. Perlakukan saja seolah-olah Anda adalah murid dari alam semesta 9 asal. Sudah takdir kamu bisa masuk ke tempat ini. Pada saat ini, Pantom tiba-tiba berbicara. Jelas energi yang tersisa telah diaktifkan. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Alam semesta kosong. Alam semesta 9 asal. Mayat yang kamu lihat tidak lain adalah kami. Kita semua selamat dari bencana sebelumnya. Lokasi tempat Anda berada adalah musuh dari alam semesta 9 asal kita. Pagoda Void dari Void Universe, Void Pagoda, dan harta perang ras Void dari Void Universe. Harta karun ini ditinggalkan oleh War God of the Golden Man, ras puncak, selama bencana sebelumnya. Kami mencoba memecahkannya tapi gagal, kemudian direnggut oleh Void Beast dari Void Universe. Berdengung, Wang Xian dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang saat Pantom berbicara. Tiba-tiba, hantu itu bergetar dan perlahan menghilang. Apa-apaan? Dia menghilang tanpa menyelesaikan kalimatnya. Apa yang sedang terjadi? Demon Wings tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras saat melihat adegan ini. Kata-kata hantu ini benar-benar membuat mereka terlalu bingung dan terkejut. Alam semesta 9 asal, alam semesta void, alam semesta berbintang, apa artinya semua ini? Bagaimana dengan kiamat? Mereka dapat memastikan bahwa alam semesta 9 asal adalah alam semesta mereka, tetapi bagaimana dengan alam semesta void? Musuh dari alam semesta 9 asal. Dan apa arti dari Space Behemoth di alam semesta berbintang? Bukankah Space Behemoth adalah Space Behemoth di alam semesta mereka? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Pantom, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Void alam semesta, Void Tower. Wang Xian bergumam sambil melihat kebohongan yang ada di sampingnya. Sebuah kebohongan sebelumnya berteleportasi ke koordinat di pikirannya dan mengatakan bahwa dunia itu sangat aneh. Selanjutnya, ketika Wang Xian menerima sayap asal, dia mewarisi sebuah gambar. Pemilik Genesis Wings bertarung melawan eksistensi kuat yang bisa berteleportasi. Apakah ini ada hubungannya dengan kiamat? Menurut waktu, masih ada miliaran tahun sebelum kiamat tiba. Wang Xian bergumam sambil mengamati sekelilingnya. Selain mayat-mayat ini, tidak ada yang lain di ruang berbentuk oval itu. Ruang ini hanya berukuran beberapa ribu kilometer. Itu tidak terlalu besar. Jelas, ini hanya sebagian kecil dari Void Pagoda. Bab 3708-3707 memasuki bagian dalam Void Pagoda. Sayang sekali. Konsumsi energi hantu ini terlalu banyak. Ada beberapa hal yang tidak dia selesaikan. Ini pasti berhubungan dengan bencana alam. Wusa dan yang lainnya mengamati sekeliling mereka dan sedikit mengernyit. Kata-kata hantu itu terkait dengan rahasia besar seluruh alam semesta. Namun, sayang sekali dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan hanya bisa menebak sedikit. Dia memeriksa sekelilingnya sedikit demi sedikit. Hasilnya cukup bagus. Bohong? Ayo pergi ke bagian terdalam dari Void Pagoda. Karena dia tidak menemukan apapun, Wang Xian memerintahkan kebohongan. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan mengikuti Wang Xian ke penghalang. Wang Xian melihat sebuah kebohongan. Dia mengangguk dan mengulurkan tangannya. Tidak, Raja Naga. Ini bukan penghalang energi. Aku harus berteleportasi. Kebohongan tidak bisa mengulurkan tangannya dan berbicara. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Berdengung. Saat berikutnya, sosok Lai menghilang. Segera, dia kembali. Raja Naga, ini adalah ruang yang persis sama dengan ini. Sebuah kebohongan kembali dan berbicara kepadanya. Bawa kami ke sana, kata Wang Xian. Seketika, mereka tiba di ruang lain. Ruang ini sama dengan ruang sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak ada apa-apa di dalamnya. Melanjutkan, Wang Xian terus mengajar. Kebohongan terus berteleportasi dan memeriksa beberapa situasi. Kali ini, sebuah kebohongan berteleportasi tanpa memeriksa satu ruang pun. Setelah puluhan detik, kebohongan kembali padanya. Bagaimana itu?
Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, banyak tempat yang sama dengan di sini. Namun, saya menemukan lokasi aula. Sebuah kebohongan menjawab. Ayo pergi. Mata Wang Xian berbinar saat dia berbicara. Berdengung. Saat berikutnya, mereka datang ke aula yang aneh. Seluruh aula itu sangat aneh. Ada kursi di dinding di sekelilingnya, dan setiap kursi berukuran 5 meter. Sebuah bola kosong melayang di atas kursi di tengah aula. Kursi ini bahkan lebih megah. Panjangnya sekitar 10 meter, dan pola aneh terukir di atasnya. Seluruh aula sangat khusyuk. Ada pola yang terukir di tanah. Semua pola ini adalah makhluk yang tampak seperti binatang iblis. Mereka bersujud di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah kursi di sekitarnya. Ada lebih dari 10.000 kursi. Kursi ini sangat aneh, dan bahannya juga sangat aneh. Wusa terbang di depan kursi dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Silsilah Magus adalah silsilah paling berpengetahuan di alam semesta. Materi yang belum pernah dilihat Wusa sebelumnya sudah sangat langka. Apakah ini sesuatu dari dunia Void? Rasanya agak aneh di sini. Ming Sasheng memindai sekelilingnya dan melihat sekeliling dengan wajah penuh rasa ingin tahu juga. Sebuah kebohongan, bisakah kamu merasakan sesuatu? Wang Xian bertanya bohong. Raja Naga, bola transparan itu sangat aneh. Ini memberi saya perasaan energi yang kuat. Kebohongan menunjuk ke bola dan berkata. Wang Xian terbang dan mengukur bola itu. Dia merasakannya tetapi tidak ada yang terjadi. Sebuah kebohongan mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di atas bola. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyuntikkan energi ke dalamnya. Berdengung. Pada saat ini, ketika energi Lai diintegrasikan ke dalam bola, seluruh bola memancarkan energi khusus. Energi ini terasa sedikit hampa dan sedikit aneh. Bola menyala perlahan dan sinar cahaya bersinar ke bawah. Saat energi mendarat di sana, seluruh ruang sepertinya telah mengalami perubahan. Ruang yang sangat besar tampaknya muncul begitu saja. Munculnya ruang menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya sedikit terpana. Ini adalah ruang yang sangat besar. Di tengah ruangan, ada patung yang sangat besar. Patung itu tampak benar-benar seperti manusia. Namun, bedanya mata patung ini memiliki pupil berwarna putih. Itu memiliki mata putih yang benar-benar kosong. Pakaian di tubuhnya sepertinya ditenun dari sisik. Di sekitar patung raksasa ini, terdapat sejumlah besar mayat. Sejumlah besar mayat yang terlihat seperti binatang iblis. Ada begitu banyak mayat sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Ruang yang sangat besar. Pagoda kosong ini sebenarnya memiliki ruang yang sangat besar. Wusa dan 7 iblis gila lainnya mengungkapkan ekspresi kaget di wajah mereka. Seolah-olah ada planet yang tersembunyi di aula ini. Wang Xian melihat ke atas dan segera terbang. Dia menilai patung raksasa itu dan merasakan bahwa tidak ada fluktuasi energi. Setelah itu, dia terbang berkeliling untuk melihatnya. Tidak ada makhluk hidup di seluruh ruang. Tatapannya mendarat di bangunan di bawah patung dan dia langsung terbang. Seluruh patung berukuran sekitar 1 juta kilometer. Di sekitar patung itu ada bangunan putih raksasa. Dia memasuki gedung putih dan mengamati area tersebut. Bangunan ini sedikit lebih normal, tetapi banyak pola pada bangunan itu terlihat sangat aneh. Pola besar itu sepertinya menceritakan sejarah perkembangan suatu ras. Wang Xian terus berjalan ke depan dan menyadari bahwa di ujung adalah kaki patung itu. Namun, ada pintu masuk di kaki patung. Seolah-olah seluruh patung itu berlubang. Ketika Wang Xian masuk, dia langsung merasakan energi khusus. Energi ini sama dengan yang ada di tubuh Lai. Raja Naga, energi ini mengandung kekuatan ruang. Energi ini sangat aneh. Aku merasa bisa menyerapnya. Pada saat ini, sebuah kebohongan, yang berada di samping, berkata dengan takjub. Apakah begitu? Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan mendongak. Ada tempat duduk di bagian atas. Kursi itu terletak di dalam patung. Itu terlihat sangat aneh tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia segera terbang dan datang ke sisi kursi. Ada 2 bola dan beberapa benda aneh di kursi. Wang Xian ragu sejenak dan duduk di atasnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh atau ganjil. Sebuah kebohongan, duduklah dan coba. Kursi ini mengandung kekuatan ruang. Wang Xian berkata bohong. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi. Energi melonjak ke dalamnya. Berdengung. Pada saat berikutnya, sosok Lai tampak menyatu dengan seluruh kursi.
Wang Xian bisa merasakan tekanan kuat datang dari tubuh Lai. Apa ini? Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Raja Naga, patung ini bukan patung biasa. Itu adalah armor kosong. Melalui baju besi kosong ini, saya bisa melihat seluruh ruang. Selain itu, saya telah memperoleh beberapa informasi. Saat kebohongan berbicara, matanya bersinar. Saya sekarang bisa mengendalikan seluruh Void Pagoda. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa informasi. Informasi apa? Wang Xian segera meminta kebohongan. Raja Naga, Pagoda Void ini adalah harta perang milik tentara kerajaan Void. Pemilik sebelumnya memiliki kekuatan pangeran kehampaan. Adapun tingkat yang tepat dari pangeran kehampaan, saya tidak yakin. Ada beberapa harta di sini yang sangat berharga. Sebuah kebohongan berkata, Bab 3709-3708 Void Fusion, Naga Dewa 9 asal. Harta karun. Mata Wang Xian berbinar saat mendengar kata-katanya. Tatapannya tertuju pada beberapa item di samping. Selain 2 bola yang terhubung ke kursi, ada 3 harta lainnya. 1 gulungan, 1 belati, dan 1 kotak. Harus ada sesuatu di dalam kotak. Ya, Raja Naga, ini semua adalah harta langka. Saat sebuah kebohongan berbicara, dia mengambil gulungan itu dan berkata, Raja Naga, ini adalah gulungan pelarian. Anda dapat menggunakan gulungan ini untuk melarikan diri secara instan dari medan atau domain apapun. Kamu bisa menggunakannya 3 kali. Belati ini milik pemilik Void Pagoda sebelumnya. Anda harus memiliki kemampuan spasial untuk menggunakannya. Dan di dalam kotak ini ada harta dari Void Universe, harta yang sangat berharga. Saat kebohongan berbicara, dia membuka kotak terakhir. Di dalamnya ada bola cairan putih. Ini disebut fusi batal. Ini memungkinkan item yang kompatibel dengan diri sendiri untuk menyatu dengan sempurna ke dalam tubuh seseorang. Hal ini terutama terjadi ketika menyatu dengan garis keturunan seseorang. Ini adalah yang paling berharga dari 3 harta karun. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat cairan yang menyatu dengan kehampaan. Ini memang harta yang langka. Gulungan yang bisa mengabaikan semua batasan adalah harta yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan fusi kosong ini menarik. Pada saat yang sama, itu sangat berguna. Barang seperti itu bahkan lebih merupakan harta bagi seorang magus. Itu bisa dengan sempurna memadukan sesuatu yang cocok dengan tubuh seseorang ke dalam tubuhnya sendiri. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya dan sayap Genesis muncul di belakang punggungnya. Omong-omong, sayap asal dapat dianggap sebagai bagian dari tubuh Wang Xian, tetapi belum mencapai perpaduan sempurna. Kekuatan angin dan guntur hanya beredar di sayap Genesis. Di Genesis Wings adalah tiruan Wang Xian Dragon Soul. Fusi ini belum sempurna. Saat ini, mayat Wang Xian sangat aneh. 5 elemen menyatu, terang dan gelap menyatu, dan angin dan guntur menyatu. Kelima elemen itu benar-benar menyatu dengan tubuh. Cahaya dan kegelapan hanya ada di hati. Mereka tidak sepenuhnya menyatu dengan 5 elemen. Di sisi lain, angin dan guntur bahkan belum pada tahap melebur. Mereka hanya terikat. Mengapa saya tidak menggunakan fusi kekosongan ini pada sayap Sage yang baru lahir dan tubuh saya, membiarkannya mencapai tahap jantung cahaya dan kegelapan? Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bisa mencobanya. Setelah fusi lebih lanjut, Wang Xian merasa bahwa kekuatannya harus dapat meningkat dengan kemudahan kecepatan dan serangan. Dia menghitung di dalam hatinya dan menyimpan fusi dan gulungan kosong. Adapun belati itu, hanya kebohongan yang bisa menggunakannya sendiri. Apakah ada hal lain selain ini di pagoda kosong ini? Wang Xian bertanya bohong. Itu saja, Raja Naga. Sekarang, saya cukup mengontrol pagoda kosong ini. Apakah Anda ingin mengambilnya? Sebuah kebohongan bertanya. Apa gunanya Void Pagoda ini? Wang Xian bertanya padanya. Void Pagoda memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Saat ini, saya tidak dapat menggunakannya sendiri. Selain itu, Void Pagoda setara dengan tempat pelatihan sementara untuk Void Royals di alam semesta lain. Alam semesta 9 asal kita memiliki energi kehampaan, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerapnya. Pertahanan Void Pagoda juga sangat menakutkan. Void Pagoda semacam ini juga merupakan harta karun bagi Void Royals. Sebuah kebohongan menjawab, agar tidak menarik perhatian, Void Pagoda bisa diletakkan di sini.
Bohong, mudah bagimu untuk datang. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk. Setelah melihat-lihat sekali lagi, sebuah kebohongan membuka larangan Void Pagoda. Wang Xian bisa datang ke tempat manapun di Void Pagoda. Setelah melihat-lihat dan gagal menemukan harta karun, Wang Xian siap untuk kembali. Ayo kembali ke Istana Naga. Kelompok Space Beast telah melarikan diri dan masalah di zona tak terkalahkan telah diselesaikan. Wang Xian berkata bohong. Ya, sebuah kebohongan segera menjawab. Wusa dan iblis gila lainnya secara alami mengikuti Wang Xian kembali ke Istana Naga. Dengan kebohongan, mereka kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Salam, Raja Naga. Begitu Wang Xian kembali, Perdana Menteri Gui yang merasakan sesuatu segera bergegas dan menyapanya dengan hormat. Baiklah, pergi dan atur tempat untuk Wusa dan yang lainnya untuk tinggal. Juga, jangan ganggu aku. Dia menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab dan pergi bersama Wusa dan 7 setan gila lainnya. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan fusi kosong muncul di tangannya. Menurut metode yang disebutkan oleh sebuah kebohongan, Wang Xian menggabungkan energi dan darahnya sendiri ke dalam fusi kosong. Segera, Wang Xian merasakan bahwa fusi kehampaan tampaknya telah menjadi bagian dari dirinya. Itu telah membentuk perpaduan sempurna dengannya. Dengan pikiran, Wang Xian mengendalikan fusi kekosongan untuk mendarat di atas sayap suci yang belum tahu dan secara bertahap mengelilinginya. Ketika sayap suci yang belum tahu dibungkus, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan sayap suci yang belum tahu telah semakin dalam. Bahkan ada perasaan terhubung dengan darah. Orang harus tahu bahwa sayap suci yang belum tahu adalah sayap binatang iblis yang kuat. Binatang iblis itu memiliki kemampuan untuk mencari musuh di Void. Meskipun sudah lama sejak Wang Xian mendapatkannya, objek eksternal tetaplah objek eksternal. Karena jiwa naga dari tiruannya, dia bisa dianggap setengah menyatu dengan Wang Xian. Dan sekarang, Wang Xian dapat dengan jelas merasakan perpaduan lengkap dari sayap suci yang baru jadi dengan tubuhnya. Ding! Sayap suci yang baru jadi telah menyatu sempurna dengan tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami aspek hukum, transformasi Netherworld Dragon dan kelahiran angin dan naga guntur. Ding! Perpaduan dari sayap suci yang baru jadi sudah selesai. Angin yin yang tuan rumah dan naga dewa guntur 5 elemen telah berubah menjadi naga dewa 9 asal. Tepat ketika sayap suci yang baru terbentuk telah benar-benar menyatu, suara sistem tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan Wang Xian segera membuka matanya dan memancarkan kilau yang menyilaukan. Nama, Wang Xian. Ras, naga surgawi 9 unsur, kesatuan manusia naga. Level, Universe Night level 8, transformasi naga surgawi. Transformasi ke-9. Asal, 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan supranatural, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan, menyerap jiwa, melekat pada roh. Hukum dan kemampuan, kunci mata naga, cakar naga 5 elemen, pemecah alam yin yang, skala naga 8 tokoh, bayangan naga suci, naga langit 8 suku, makam naga, Cloud Dragon Rising, tubuh naga sejati. Hukum dan kemampuan, 8 pilar naga, 8 avatar naga, tanduk naga yang menjulang tinggi, naga surgawi yang perkasa, ekor dewa yang bermain dengan manik-manik, nafas naga kehidupan, avatar naga bayangan, pengejaran naga Netherworld, transformasi naga Netherworld, angin dan kelahiran naga guntur. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, kegelapan, angin dan guntur. Kerajaan dewa, Istana Naga. Istana Naga, bawaan. Anggota Istana Naga, 7.960.450. Dia benar-benar menjadi naga suci 9 asal. Wang Xian berdiri di Aula Raja Naga. 9 atribut logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, angin, dan guntur mengelilinginya. Kekuatan kelima elemen itu tersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan cahaya dan kegelapan terletak di permukaan tubuhnya sementara kekuatan angin dan guntur mengelilinginya. Segala macam fenomena aneh membuat Wang Xian terlihat seolah-olah dia memiliki dunia.
Bab 3710-3709 Lapisan Kekuatan Dewa Naga. Sepertinya aku menjadi lebih kuat. Wang Xian merasakan tubuhnya dan melihat energi yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Naga surgawi 9 asal memiliki 9 atribut. 5 elemen, terang dan gelap, serta angin dan guntur terintegrasi sempurna ke dalam tubuhnya. Jumlah undang-undang dan undang-undang bertambah 2 sekaligus. Saya merasa kecepatan saya juga meningkat dan kekuatan serangan saya menjadi lebih kuat. Meskipun aku tidak akan bisa bertarung melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk bertarung melawan orang lain dengan level yang sama. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba punya ide. 9 atribut saya saat ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Penggabungan 5 elemen, penggabungan cahaya dan kegelapan, penggabungan angin dan guntur. Sisanya bukan fusi. Jika saya dapat sepenuhnya menggabungkan 9 atribut menjadi satu, seperti apa jadinya? Wang Xian merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Seluruh alam semesta didominasi oleh 9 atribut. Dengan kata lain, energi dari 9 atribut menyatu bersama untuk mendukung alam semesta ini. Adapun embun beku dan kabut lainnya, semuanya adalah evolusi dari 9 atribut. Jika Wang Xian bisa sepenuhnya memadukan 9 atribut, maka, dia juga bisa menciptakan dunia. Saya kira tidak demikian. Alam semesta juga melibatkan ruang dan waktu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tidak peduli apa, kentunganku kali ini terlalu besar. Senyum puas muncul di wajah Wang Xian. Setelah melakukan perjalanan ke zona tak terkalahkan, kekuatannya meningkat. Dia juga telah berevolusi menjadi naga suci 9 asal. Kekuatannya saat ini, bersama dengan 4 avatar Nether Spirit dan roh-rohnya, sangat menentang surga. Seorang master alam semesta di tingkat kedua dengan mudah dibunuh. Perdana Menteri Gui, Wang Xian berteriak dengan suara rendah. Aku di sini. Perdana Menteri Gui segera datang ke Aula Raja Naga dan membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Ceritakan tentang kemajuan anggota Istana Naga. Wang Xian berbicara dengan Perdana Menteri Gui. Semua sumber daya yang dia peroleh di zona tak terkalahkan telah ditempatkan di Istana Naga sebelumnya. Kemajuan anggota Istana Naga seharusnya sudah berakhir sekarang. Raja Naga, saat ini, jumlah pembangkit tenaga listrik di Istana Naga yang memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 3 telah mencapai 1.500. Sementara itu, jumlah anggota di Istana Naga yang memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta atau lebih telah mencapai 4.000. Kekuatan keseluruhan telah meningkat lebih dari 7 kali dibandingkan sebelumnya. Perdana Menteri Gui melaporkan dengan hormat. Kali ini, Wang Xian telah memperoleh banyak hal. Mayat pembangkit tenaga listrik dari ras malaikat dan ras Phoenix, serta hal-hal lain seperti Demon Breaker Circle dan mayat binatang buas, telah memberikan peningkatan besar pada Istana Naga. Sekarang, di antara ras tingkat tinggi di alam semesta, memiliki dominator alam semesta tingkat 3 sudah merupakan ras tingkat tinggi yang sangat kuat. Misalnya, ras raksasa cahaya dan ras dewa penggembala, yang merupakan musuh Istana Naga saat itu, sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di alam semesta. Namun, kekuatan mereka hanya 20 hingga 30 dominator alam semesta level 3. Istana Naga saat ini memiliki 1.500 master alam semesta level 3. Selain itu, Istana Naga memiliki seekor naga es dan 2 tulang naga. Selain itu, ada 7 setan gila. 7 iblis gila saat ini semuanya memiliki kekuatan yang melampaui naga surgawi yang bermutasi. Selain itu, mereka sangat dekat untuk menerobos. Jika Wang Xian membiarkan mereka menerobos dengan cepat, mereka mungkin dapat menyelesaikan terobosan tersebut dalam waktu 10 tahun. Kekuatan ini benar-benar tak terkalahkan di antara ras tingkat tinggi. Adapun murid lain dari Istana Naga, mereka juga menerima peningkatan besar karena sumber daya Wang Xian yang besar. Ada hampir 8 juta murid, dan tidak ada dari mereka yang lebih rendah dari level ksatria alam semesta. Raja Naga, dengan kekuatan kita, tidak akan lama lagi kita bisa maju ke balapan puncak. Perdana Menteri Gui berkata dengan penuh semangat. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Akan lebih baik jika kita bisa membuat Istana Naga menghasilkan lusinan master di alam penguasa sebelum kita mengumumkan bahwa kita telah meningkatkan ke puncak.
Dia selalu ingat pengingat dari para elf. Selanjutnya, Wang Xian telah sepenuhnya menyinggung klan Phoenix dan klan malaikat di zona tak terkalahkan kali ini. Dia harus berhati-hati. Setelah Istana Naga diangkat ke puncak balapan, ras puncak lainnya akan memiliki alasan yang cukup untuk menyerang Istana Naga. Namun, meskipun kami tidak akan mengumumkan bahwa kami adalah ras puncak untuk saat ini, kami masih dapat membangun prestis Istana Naga. Turunkan pesanan segera. Mulai hari ini dan seterusnya, semua ras di alam semesta dilarang memburu naga Asia dengan keturunan naga suci. Setiap pembudidaya dari garis keturunan penyihir dilarang memindahkan tubuh naga Asia. Juga tidak ada kekuatan yang memiliki garis keturunan naga surgawi sebelumnya. Mereka yang bukan dari garis keturunan naga surgawi setuju. Mereka tidak diizinkan untuk digunakan sebagai tunggangan. Mereka yang menjual garis keturunan Divine Dragon dilarang melakukannya. Mereka yang tidak patuh akan dimusnahkan. Wang Xian memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui dengan ekspresi bermartabat. Dia ingin membangun kembali prestise klan naga surgawi dan prestise Istana Naga. Istana Naga telah ditingkatkan selangkah demi selangkah. Dari wilayah terluar alam semesta hingga lingkungan tanah purba yang membelah surga, dan hingga tahap sekarang, mereka telah melihat banyak hal. Ini terutama terjadi ketika banyak naga rendahan direduksi menjadi tunggangan, menyebabkan beberapa dari yang lain menjadi apa yang disebut ksatria naga. Bahkan ada banyak penyihir yang memindahkan garis keturunan naga surgawi dan memburu naga yang lebih rendah. Wang Xian akan sepenuhnya dimusnahkan untuk masalah seperti itu. Dia ingin memberitahu semua kekuatan di alam semesta bahwa garis keturunan naga surgawi telah bangkit sekali lagi, dan kekuatan naga surgawi telah dibangun kembali. Jika ada kekuatan dan murid yang kuat yang masih ingin menjadi ksatria naga, mereka hanya perlu menunggu pemusnahan seluruh ras mereka. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Matanya berbinar. Wang Xian mengangguk ringan. Kirim naga surgawi lainnya ke Istana Naga kami yang lain. Setelah berita dirilis, jika situasi ini tidak berakhir dalam waktu 1 tahun, seluruh klan akan dimusnahkan. Raja Naga, apakah ini aturan dunia luar dari tanah purba yang membelah surga? Kami sekarang adalah faksi di tanah primordial yang membelah surga. Kami dilarang menyerang faksi biasa di luar alam semesta. Perdana Menteri Gui ragu sejenak sebelum menjawab. Tidak apa-apa. Kami akan mengeluarkan perintah terlebih dahulu. Balapan puncak tidak akan mengganggu karena masalah sepele seperti itu. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Aturan dibuat oleh yang kuat untuk menahan yang lemah. Istana Naga saat ini sudah bisa dianggap sebagai balapan puncak masa depan. Dalam keadaan mengeluarkan pesanan di muka, beberapa aturan dapat diabaikan sepenuhnya. Tidak ada yang akan menemukan masalah dengan Istana Naga karena masalah sepele seperti itu. Bahkan jika mereka melakukannya, paling banyak mereka akan memicu para ahli dari Istana Naga. Ini sama sekali tidak diperlukan untuk balapan puncak. Ya, Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera pergi. Segera, ratusan naga surgawi di Istana Naga tiba di Istana Naga lainnya melalui susunan teleportasi Istana Naga. Istana Naga telah ditingkatkan sepanjang jalan, meninggalkan banyak Istana Naga lainnya di tempat lain. Beberapa dari Istana Naga ini terletak di pinggiran tanah purba yang membelah surga, sementara yang lain terletak di langit berbintang di sekitarnya. Mereka terbang secara alami untuk menyampaikan keinginan Wang Xian. Di bagian dalam tanah purba yang membelah surga, sebuah berita dengan cepat menyebar.